Oke, ini saya pakai ini nih, boleh ya? Karena ini karyanya Melisa nih, jadi saya di kantor kita ada beberapa gitu kita taruh dan nggak tahu keren sekali gitu dan saya kadang-kadang ini apa gitu ya dan kadang-kadang terdorong gitu ternyata lebih dari pada karya ini tapi kadang-kadang kita terdorong untuk cari tahu dan pengen tahu dan akhirnya baca kita kita bisa baca gitu mungkin Melisa bisa cerita apa hubungannya media ini dengan misalnya tulisan-tulisan yang Melisa bikin gitu. Iya. Jadi apa namanya kita bikin tulisan tuh bikin barang-barang yang praktis di hidup sehari-hari seperti bantal, celemek, habis itu taplak. Emang barang-barang yang praktis dan selalu bisa dipakai gitu. Emang itu tujuan ya, kita untuk supaya barang-barang ini bisa apa mewarnai hidup kita deh Betul. gitu. Tapi yang sebenarnya yang saya kepingin tuh waktu saya pertama kali ide yang pertama kali itu muncul karena kadang-kadang dari bantal gitu orang ini lucu deh ini apa sih terus Betul. pasti mereka tertarik untuk baca ceritanya apa sih apa ide dibalik cerita gambar lucernia ini Ya. gitu dan Jadi apa namanya semua berangkat dari cerita ya. iya Yang luar biasa iya adalah semua berangkat dari story yang sangat kuat gitu. Nah, bisa cerita story-story seperti apa aja sih? Kok saya ngeliatnya ada yang eh, cerita klasik dari Eropa, ada yang mungkin cerita-cerita tadi apa Lutung Kasarung iya segala betul macam. kan. Gimana tuh bisa? Itu tergantung karena itu banyak banget ya kayak intinya tulisan saya namain tulisan karena tulisan itu sebenarnya kan kayak marking gitu Mhm. dan tulisan itu buat buat saya bukan suatu aksara aja tapi itu bisa bisa dituangkan dalam warna atau goresan tinta dan apa namanya maksud saya tuh sebenarnya nanti ini nih akan jadi platform tulisan ini saya sedang bikin supaya nantinya tulisan ini bisa jadi satu platform untuk leburan ide dari berbagai macam artis Oke. gitu jadi nggak cuman apa ilustrasi saya aja gitu. Artis yang dituangkan dalam gambar tadi atau gimana? Bukan maksudnya seniman-seniman yang lain jadi Oh. misalnya jadi tulisan itu nantinya akan Hmm. menjadi satu platform untuk Hmm. leburan ide dari berbagai macam seniman dan Hmm. orang-orang kreatif. Oke. Contohnya, jadi misalnya dalam satu project seperti ini gitu, Mhm. eh, ide plotnya itu berasal dari saya apa mengenai eh, kehidupan cinta gitu, Mhm. kehidupan cinta yang apa di pagi hari gitu. Mhm. Nah itu saya terus bikin satu plot namanya Lucernia gitu. Mhm. Nah terus kemudian saya direct Mhm. apa seniman lain dalam untuk project ini Ya. khusus seniman lain namanya Tatula Oh, oke. yang mengilustrasikan ini. Heeh. Jadi dia boleh menginterpretasikan Iya. dari. Kemudian Hmm. nanti dari plot yang itu saya juga kerjasama sama apa namanya penulis Oke. penulis yang apa namanya punya style sendiri dalam menulis jadi plotnya kebanyakan dari saya dari art direction sama curation dari project itu dari saya tapi tulisannya tuh bisa seni apa stylenya juga bisa berbeda-beda gitu Tadi saya lihat terus di bukunya ada apa gambar-gambar itu gimana? Tiap hari kamu gambar atau iya hampir setiap hari kalau misalnya ada waktu saya itu doodle bisa dilihat atau sketch jadi kayak luar biasa sekali ya. Oke. yang misalnya kadang-kadang ini yang belum selesai gitu Mhm. kayak jadi Iya, iya. ya Jadi apa namanya? Semua cerita dituangkan dalam dengan jujur gitu ya. Dalam dalam cerita yang kuat ini ya. iya itu jujur tuh itu penting sekali sebenarnya Ya. jadi kayak saya percaya dengan semua yang dibikin saya itu harus benar-benar spontan dan jujur jujur maksudnya kayak apa adanya. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Pertanyaan lanjutannya adalah yang saya tahu nih Melisa di samping dia berkarya gitu ya, sangat personal, sangat honest, eh, dan researchnya juga sangat kuat gitu. Tapi dia berbisnis. Nah, sekarang ini ini part yang menarik nih. Gimana kamu bisa membagi? Saya nggak bisa membayangkan nih menggambar, bercerita, melakukan research, tapi juga mikirin bisnis. Nah, ini gimana? Bisa cerita nggak? Suka duganya. Oke, logikanya ya Mas Handoko. Logikanya sih sebenarnya gini. Sekarang nih kita
hidup di generation Y, di mana teknologi seperti blog itu free gitu. Abis itu selain itu juga apapun yang kita misalnya printing, kalau zaman dulu printing tuh masih mesti mikir dulu kayak misalnya ini saya mau bikin kayak gini nih, saya mesti ukir kayunya dulu gitu. Abis itu jadi banyak, maksudnya prosesnya tuh bisa 3 bulan gitu untuk satu artwork terjadi. Sekarang dengan adanya fasilitas-fasilitas yang kita punya di zaman sekarang, banyak yang itu dikompres mungkin bisa jadi cuma 10% waktunya gitu. Nah sekarang kalau menurut saya apapun yang kita kepengenin, kalau misalnya ada kemauannya itu bisa. Jadi cuman sebenarnya saya cuman ini aja, kayak saya cuman waktu aja yang saya sebenarnya benefit saya di sini gitu. Jadi kalau dan saya yang dimana kayak kalau misalnya orang lain melihat gitu, oh masih pakai metode dulu gitu, saya ambil yang paling cepat gitu, yang paling efisien, terus saya tuangin di situ gitu. Saya sebenarnya nggak bikin roket gitu apa gimana gitu. Tapi kira-kira kalau di porsinya bisnis berapa persen, berkarya berapa persen kalau dari segi waktu? Dari segi waktu? Ya. Mungkin kayak bisa 50-50 ya. Apa yang dilakukan di kegiatan bisnis? Menghubungi mungkin penjual yang di mana, di New York atau gimana gitu, di luar negeri atau gimana? Ya kalau misalnya contohnya kalau misalnya untuk menghubungi kayak klien yang ada di luar negeri apa gimana, kayak kalau dulu kan mesti nunggu sampai sampai waktunya tepat, habis itu mesti telepon, habis itu apa. Kalau sekarang kita bikin surat aja gitu, bikin kamu melakukan sendiri gitu. Tadi? Iya. Melakukan sendiri untuk itu. Iya. Nah itu membaginya kan sulit sekali bukan? Maksudnya antara berkarya dengan yang bisnis gitu ya, uang, profit gitu. Itu bisa share nggak itu? Kalau sebenarnya kalau gini waktunya tuh nggak tahu ya saya, maksudnya untuk kalau menurut saya bukan soal kesempatannya semua ada, tapi cuman ini aja kita mesti buang gengsi aja gitu loh mas. Kalau menurut aku yang kadang-kadang jadi kendala di masyarakat sekarang ya mungkin di zaman dulu juga gitu, itu gengsi gitu. Gengsi untuk melakukan sendiri atau? Iya, atau kayak malu kalau misalnya nanti kalau ternyata salah atau apa gitu. Mestinya gengsinya dibuang aja gitu. Jadi kalau contohnya ya, buat saya tuh waktu pertama kali berangkat dari untuk tulisan ini, saya ngelakuin bazar. Dan dulu juga sebelum di Dharma Wangsa Square gitu, itu bazarnya juga dari rumah ke rumah, terus dan pameran-pameran seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kan kayak misalnya pameran-pameran seperti itu saya lihat ada barang-barang yang bagus-bagus, tapi habis itu yang dipasang di situ adalah salesperson biasa yang product knowledge-nya nggak terlalu banyak gitu. Nah sedangkan saya sendiri, saya yang ada di bazar itu gitu. Saya pada waktu pertama kali kita bazar, saya yang bazar di situ, saya yang teriak-teriak juga gitu bahwa tulisan ini adalah storytelling, tulisan fresh story every day gitu. Maksudnya saya yang ngomong begitu. Nah mungkin buat beberapa orang itu kayak gue nggak pantas loh ngelakuin kayak gitu, saya bukan. Tapi kalau aku nggak, ya yang namanya maksudnya itu kerja buat aku itu menyenangkan, dan buat aku untuk ketemu customer langsung dan ngelayanin customer langsung, misalnya jongkok nyari stok, abis itu nge-wrap kado buat mereka gitu, aku seneng itu interaksi itu gitu. Dan aku dengan cara begitu aku bisa banyak dapat masukan dari customer itu langsung, karena kuncinya passionate terhadap story. Iya, aku passionate dan aku juga aku jujur, maksudnya aku apa adanya aja gitu loh mas. Jadi maksudnya dalam hal ini kayak nggak ada gengsi buat aku gitu. Jadi kayak misalnya buat kontak untuk klien yang gede apa gimana gitu, mungkin kayak orang gengsi gitu loh, ntar kalau misalnya aku ditolak gimana gitu. Nah ini balik lagi ke usaha yang saya ada sebelum ini, itu kan graphic design ya. Nggak tahu deh kalau graphic design gitu, kalau orang nelpon gitu misalnya kayak, halo selamat pagi, apakah bapak perlu graphic designer buat kerja di tempat bapak? Itu nggak, itu kayak pantang gitu ya. Tapi pada waktu itu aku begitu mas gitu, aku bener-bener nelpon sendiri, aku bilang gitu, selamat pagi, apakah anda perlu graphic designer? Dari telepon begitu aku tuh dapat klien kayak Rolls Royce. Aku pernah kerja sama Rolls Royce, maksudnya langsung untuk kayak gitu. Abis itu aku pernah kerja
klienku, salah satu klienku itu juga Panasonic, Warner Brothers, itu benar-benar dari cold call seperti itu gitu. Oke. Jadi intinya harus tidak gengsi ya. Iya, nggak ada gengsi. Nggak perlu malu gitu ya. Nggak perlu malu karena kadang-kadang maksudnya itu tuh nggak, orang cuma malu aja gitu loh. Jadi ini pameran yang pertama nih, ini 10 tahun yang lalu. Ini lucu banget ini pameran. Ini pameran waktu itu pameran furniture, karena saya waktu itu bergerak di desain furniture juga. Kita mau bikin furniture di Milan gitu. Terus ya kayak gitu ya, kadang-kadang tuh kayak namanya pameran desainer gitu, gengsinya tinggi banget gitu. Kadang-kadang banyak desainer-desainer lain gitu. Sedangkan aku gini aja, aku telepon gitu kayak, halo, saya dari Blue Lounge gitu, saya punya pameran khusus, saya pengen invite CEO dari company Anda gitu. Oh oke. Nah mungkin karena aku pede banget, dari ngomongnya pede banget gitu, jadi abis itu aku tuh dapat semua HP dan email dari presiden direktur kayak B&B Italia. Jadi dulu presidennya B&B Italia tuh datang ke booth kita tuh cuman kecil mas, cuman segini gitu. Terus pas itu ini Giulio Capellini. Maksudnya mana ada sih Giulio Capellini tuh perusahaan Italia yang mega banget gitu. Tapi aku telepon aja gitu ke sekretarisnya gitu, aku cari tahu di mana di perpustakaan Capellini tuh di mana sih. Pas itu aku telepon aja ini, tapi kayak mungkin karena nadanya juga kayak pede gitu, kita mau bikin event gitu, jadi kayaknya tuh seakan-akan eventnya tuh gede gitu. Padahal eventnya cuma convincing ya, jadi kita cuma honest aja gitu. Nah di samping tadi trik-trik, bukan trik sih ya, cara-cara jujur seperti itu ya, dan pede gitu ya. Kalau sekarang dalam promosi apakah memakai digital atau? Iya, kita sekarang pakai blog kita, tapi cukup efektif atau? Cukup efektif, cuman maksudnya untuk sekarang ini saya ngerasa belum kita push banget gitu. Kalau itu sampai kita push banget, misalnya setiap hari nih saya blogging gitu ya, itu pasti followers kita akan mungkin berlipat-lipat gitu itunya. Tapi belum dilakukan. Belum dilakukan, tapi dengan aktivitas yang pasif. Misalnya sekarang ini kita bikin posting tuh mungkin seminggu sekali. Dengan yang seminggu sekali aja followersnya udah banyak, udah 2.000-an gitu, 2.000-3.000-an gitu. Udah banyak ya, untuk yang nggak sering sekali gitu. Oke. Jadi apakah di timnya ada berapa bisa sekarang? Ada 12 orang. 12 orang. Yang di marketing? Itu comprise, jadi 12 orang itu, satu adalah di bagian operation, terus 2 di sales gitu. Terus abis itu ada yang di bagian R&D, research and development, ada yang di bagian brand strategist. Brand strategist ada ya? Ada di bagian visual merchandising gitu, sama di bagian post production sama logistik. Kalau bicara soal marketnya yang sekarang yang ada, kalau apakah di Jakarta aja atau ada di luar negeri atau gimana secara penyebaran? Ya untuk kayak status kayak survei kayak gitu aku belum bisa bicara tepatnya. Tapi yang suka ngagetin aku itu tuh banyak customer kita yang datang dan mereka tuh tahu dari, misalnya saya tuh tahu dari saudara saya yang tinggal di Holland gitu. Atau saya tuh tahu dari saudara saya yang tinggal di Cekoslovakia. Atau dari Jepang gitu. Itu banyak sekali orang ngomong seperti itu. Pada waktu ke toko atau? Iya, waktu ke toko. Jadi mereka tuh dimintain datang ke situ dari orang yang tinggal di Cekoslovakia. Mereka nggak pernah ke Jakarta. Jadi mereka cuma tahu temennya mereka, saudaranya mereka gitu. Mereka tinggal di Cekoslovakia. Terus habis itu mereka minta saudara mereka datang ke situ untuk beli buat dia gitu. Jadi ini kekuatan cerita juga ya? Iya gitu. Jadi kadang-kadang yang menceritakan mengenai kita itu sebenarnya orang-orang yang bukan tinggal di Jakarta gitu, malah tinggal di tempat lain. Terus pas itu mereka minta tolong saudaranya mereka apa gimana, terus saudaranya mereka itu jadi followers kita juga gitu. Jadi ini menarik sekali tadi bahwa ceritanya bisa nyampe kemana-mana karena tekadnya kuat sekali ya untuk menjual gitu, dan sebenarnya tidak perlu gengsi.
Saya setuju sekali gitu, kadang-kadang saya sendiri juga gengsi gitu ya. Harusnya pede aja gitu, apalagi kalau kita suka sekali dengan pekerjaan kita gitu. Nanti kita sambung lagi.